Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan jadi pagi yang penuh berkah bagi kita semuanya, sehingga kita bisa kembali melaksanakan kajian, mendengarkan kajian, hadir dalam majelis ilmu secara offline maupun daring. Materi yang kita bahas kali ini pertemuan kedua dari pembahasan buku Dia Tak Lagi Setia, pembahasan tafsir surat An-Nur ayat 1 sampai ke 20. Kita lihat sebab-sebab perselingkuhan ada di poin ketiga, keempat dan seterusnya sampai kelima di halaman ke-9. Sekali lagi sebelum kami mulai, bagi yang belum memiliki buku ini bisa jadi rujukan. Ini buku tafsir sebenarnya ya, tafsir ayat 1 sampai 20 dari surat An-Nur. Bisa dapatkan di Ruwaifi Store di 0852 00171222 atau bisa mencarinya di Instagram lewat DM nantinya di Ruwaifi Store maupun di Rumaiso.store, dan juga bisa lihat di Marketplace dan Marketplace dengan nama Rumaiso Store ya, di Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan Muslim Life Shop. Begitu juga kami sudah punya 27 reseller yang di sini bisa Anda pesan langsung buku tersebut dan mengurangi biaya ongkos kirim sampai ke tempat Anda. Baik. Yang ketiga, tidak bisa menahan pandangan karena yang kedua apa ketiga sekarang? Ketiga ya. Ya, tidak bisa menahan pandangan karena awalnya zina adalah dari memandang. Ini menjelaskan sebab terjadinya perselingkuhan lagi karena masalah pandangan yang sulit dijaga. Nah, ini biasanya pada pria. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kutiba ala ibni Adam nasibuhu minazina mudrikun dzalika la mahala." Fal ainani zinahuma an-nadharu wal udhunani zinahuma al-istima'u wal lisanu zinahu al-kalamu wal yadu zinaha al-batshu war rijulu zinaha al-khata wal qalbu yahwa yatamanna wa yusaddiqu dzalikal farj wa yukadzibuhu. Setiap anak Adam telah ditetapkan bagian untuk berzina, dan ini suatu yang pasti terjadi. Tidak bisa tidak. Zina kedua mata adalah dengan melihat, zina kedua telinga adalah dengan mendengar, zina lisan adalah dengan berbicara, zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh, zina kaki adalah dengan melangkah, zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan, lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Nah, kami sudah jelaskan hadis ini di pembahasan perhiasan wanita ya. Imam Nawawi rahimahullah itu menjelaskan bahwa zina ada dua macam, ada zina majas, ada zina hakiki. Zina majis yang tadi awal-awal itu disebutkan zina kedua mata, pertama, zina kedua telinga, kedua, yang ketiga zina lisan, yang keempat zina tangan, yang kelima ini zina kaki. Semuanya ini perantara menuju zina. Dengan memandang lawan jenis yang belum halal ya, dengan syahwat, kemudian dengan kedua telinganya mendengar musik-musik yang mengundang syahwat, kemudian dengan zina lisan yaitu dengan omongannya yang mengeluarkan kata-kata yang mengundang syahwat, membangkitkan syahwat. Kemudian ada zina tangan sampai zina kaki. Lalu dibenarkan dengan, lalu ada zina hati juga di situ, zina perasaan. Sampai melakukan zina hakiki yaitu zina dengan kemaluan. Nah, maka awalnya dari pandangan dulu, dari mata turun ke hati. Maka pelan-pelan nanti punya keinginan berzina karena awalnya dari memandang dulu. Maka perselingkuhan terjadi karena masalah pandangan tadi, sehingga sampai kemaluan mengiyakannya hingga berzina. Terus dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyakumul julus ala turuqat, faqalu ma lana buddun, innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Qala fa idza abaitum ila al-majalisa fa'atu tariqa haqqaha. Qalu wa ma haqqut tariqi? Qala ghaddul basar wa kaful adza wa raddus salam wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar." Baca. Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Mereka bertanya, itu kebiasaan kami yang sudah biasa kami lakukan, karena itu menjadi majelis tempat kami bercengkrama. Beliau bersabda,
Jika kalian tidak mau meninggalkan majelis seperti itu, maka tunaikanlah hak jalan tersebut. Mereka bertanya, apa hak jalan itu? Beliau menjawab, menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan di jalan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dikatakan ini tentang sahabat yang sering nongkrong di jalan. Ada hak jalan di situ, perlu diperhatikan. Tidak sembarangan kita melakukan hal-hal ketika kita berada di pinggir jalan, ketika nongkrong. Situ ada ghaddul basar, itu hak jalan, tundukan pandangan, tidak pandangan bebas. Kemudian yang kedua, kaful adza, yaitu nahan gangguan, tidak boleh ganggu orang lain, menyingkirkan gangguan ya. Tidak boleh ganggu orang lain. Tidak boleh dia menaruh paku, menaruh duri, menaruh benda tajam di itu sehingga mengganggu orang yang lewat, atau mungkin dia todong, atau mungkin dia ingin rampok ya, atau dia mengganggu dengan siulan gitu, misalnya ada cewek lewat kemudian dia siulin dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang ketiga, raddus salam, yaitu menjawab salam ketika ada yang mengucapkan salam, assalamualaikum, maka dijawab waalaikumsalam. Kemudian wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, mengajak kepada yang ma'ruf, kebaikan, nahyun 'anil munkar, larang dari kemungkaran ya. Ini 4 hak jalan yang disebutkan dalam hadis ini bagi siapa yang nongkrong di pinggir jalan. Kemudian dari Abu Thalha Zaid bin Sahal, ia berkata, kunna qu'udan bil afniyah, kunna qu'udan bil afniyati natahaddatsu faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama alaina faqala ma lakum wa li majalisi su'udat itsani majalisi su'udat faqulna inna ma qa'adna li ghairi ma basin qa'adna natazakaru wa natahaddatsu qala imma la afa'addu haqqaha ghaddul basar wa raddus salam wa husnul kalam. Kami duduk-duduk di lapangan sambil bercakap-cakap di sana. Nah, kalau tadi di pinggir jalan, ini di lapangan sambil bercakap-cakap di sana. Terus lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kemudian berdiri di dekat kami. Beliau bersabda, mengapa kalian berkumpul duduk-duduk di jalanan? Jauhilah berkumpul di jalanan. Kami berkata, kami hanya duduk untuk sesuatu yang tidak apa-apa. Jadi mereka menganggap duduknya tidak masalah di situ, ini hal-hal mubah gitu ya. Kalau duduknya sudah maksiat ya nggak boleh ya di situ ya. Duduk main kartu remi, duduk main kartu domino, duduk main judi. Nah, ini keadaan yang berbeda dengan di sini ya. Terus kami duduk untuk saling mengingatkan dan bercakap-cakap. Beliau bersabda, jika tidak bisa menjauhinya, maka berikanlah hak jalan, menundukkan pandangan, menjawab salam, dan berbicara yang baik. Nah, di sini sama seperti sebelumnya ya, tundukkan pandangan, jawab salam, berbicara yang baik. Nah, berbicara yang baik juga di sini tambahan dari yang keempat tadi, yang 4 poin sebelumnya, 4 hal sebelumnya. Artinya ketika ketemu orang, bicaranya santun, kata-katanya dijaga, tidak gosipin orang juga dalam majelis, tidak memfitnah orang juga ketika bicara dalam majelis. Tadi di lapangan, tapi sebenarnya di pinggir jalan tadi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dan di sini ada kalimat dalam 2 hadis ini, ghaddul basar, yaitu tundukan pandangan. Terus yang keempat, kurang menjaga diri dari hal-hal yang dapat mengantarkan pada zina. Jadi zina punya perantara seperti disebutkan dalam hadis Abu Hurairah sebelumnya. Ada dari mata, telinga, terus lisan ya. Nah, perantara-perantara ini dicegah, jangan dilakukan. Nah, seperti coba. Seperti berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram atau bentuknya bermesraan lewat telepon genggam. Baik, berdua-duaan dengan lawan jenis, dua-duaan ya, khalwat. Nah, sampai para ulama kan melarang 4 mazhab ini ya. Saat ini terjadi pun sholatnya sah sih, tapi seperti itu dilarang. Imam laki-laki dengan jamaahnya perempuan 1 orang itu tidak ada hubungan mahram, bukan juga suami istri. Nah, ini tidak boleh. Ya. Walaupun kalau melaksanakan sholatnya sah. Ada juga bentuk di sini tadi berdua-duaan ya. Itu contoh khalwat saja yang ini tidak boleh. Padahal maksudnya ibadah, niatannya untuk Allah. Kemudian bentuknya bermesraan juga lewat telepon, bisa lewat chatting, bisa lewat WA, bisa lewat SMS, bisa lewat DM, inbox ya. Dan seterusnya. Walaupun menganggap itu dakwah, walaupun menganggap ingin lebih dekat, walaupun menganggap ingin silaturahim, namun lawan jenis. Tidak ada perlu apa-apa, nggak boleh. Dan jangan terlalu mudah-mudahan dalam hal ini karena dapat mengantarkan pada hal yang lebih parah nantinya. Allah katakan dalam ayat disebutkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji,
dan suatu jalan yang buruk. Nah, seperti kemarin sudah disebutkan ya, jangan dekati. Kalimatnya bukan jangan lakukan, namun jangan dekati. Dekat-dekat nggak boleh, apalagi sampai melakukan zina. Dari Abdullah bin Amir, yaitu Ibnu Rabi'ah, dari bapaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala la yakhluwanna rajulun bi imra'atin la tahilu lahu, fa inna salisahuma asyaitanu illa mahramin." Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang tidak halal baginya, karena sesungguhnya syaitan adalah orang ketiga di antara mereka berdua, kecuali apabila bersama mahramnya. Nah, kecuali ada mahram di situ, nggak boleh laki-laki perempuan berdua-duaan ya. Walaupun dengan alasan apapun, walaupun alasan ingin kenal tanpa ada tujuan, atau alasannya ta'aruf ya tanpa ada tujuan jelas ya, seperlunya kan. Kalau ta'aruf nggak mesti dua-duaan kayak pacaran gitu. Sama juga kalau sudah dilamar, sudah tunangan istilahnya, tidak boleh juga berdua-duaan karena belum halal. Ya, ini sebab juga terjadi perselingkuhan karena kurang menjaga diri dari hal yang mengantarkan kepada zina. Nah, intinya hal yang mengantarkan kepada zina dicegah, tidak dilakukan. Terus yang kelima, tidak menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik. Nah, tidak menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik. Nanti akan disinggung ya di dalam buku ini juga tentang kewajiban suami istri ya. Kewajiban suami apa, kewajiban istri itu apa. Terus, kewajiban paling utama dari suami adalah mempergauli istri dengan baik, sedangkan kewajiban paling utama dari istri adalah taat dan menurut perintah suami. Di akhir buku insya Allah akan diterangkan dalam pembahasan istri dan suami idaman. Nah, istri dan suami idaman nanti dari halaman 97. Istri dan suami idaman itu akan dijelaskan. Nah, berarti halaman tafsirnya cuma sampai halaman 96 saja. Nah, sekarang kita lihat 20 ayat pertama dari surat An-Nur. Kita lihat tafsir ayat per ayat. Kita bahas, kadang ada yang 2 ayat, kadang ada yang 1, ada yang 3 ayat ya, tergantung konteks kalimat kita akan satukan kalau itu satu pembahasan. Surat An-Nur ayat 1 sampai 2 di halaman 15. Hukuman bagi pezina dan peselingkuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin." An-Nur ayat 1 sampai 2. Baca artinya. Ini adalah satu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu selalu mengingatinya. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali cambukan. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman. Taib, di sini disebut ini adalah satu surat yang kami turunkan. Berarti turun. Jadi ada penjelasannya. Maksud turun ini kaitannya dengan sifat Allah itu apa. Dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu selalu mengingatinya. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali cambukan. Nah, ini namanya hukuman had. Sudah ada ketetapan. Ini karena berzina dikenakan 100 kali cambukan kalau belum menikah. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jangan karena kasihan akhirnya sudahlah enggak sampai 100 deh, 10 aja gitu. Terus jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, ya kalau memang jalani hukum ini dengan benar, itu pasti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Nah, kita lihat fawaid atau faedah satu persatu dari penjelasan ayat tadi, dari ayat tadi ada ayat pertama dan ayat kedua. Kita lihat faedah ayat pertama dulu. Nama surah An-Nur diambil dari ayat 35, yaitu Allahu nurus samawati wal ard. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Nah, An-Nur ayat 35. Kalau mau lihat tafsiran surat An-Nur ayat 35 ini bisa lihat di rumesa.com, sudah sampai di pembahasan ayat tersebut. Terus yang kedua, tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menyebutkan keutamaan surah An-Nur secara khusus. Jadi tidak mesti dalam pembahasan satu surat ya disebutkan keutamaannya.
Kecuali kalau ada hadis khusus ya, misalnya keutamaan baca surat Al-Lahab, keutamaan baca surat Idza Jaa Nasrullah gitu. Kita bisa tentukan dengan seperti ini kalau ada dalil ya. Kalau tidak ada dalil nggak boleh. Sering ada yang nanyakan misalnya keutamaan surat Al-Waqiah. Nah ini harus ada dalil. Kalau tidak ada dalil tidak boleh. Dicek dulu itu. Oh ini dia bilang apa surat Al-Waqiah ini? Surat Al-Muluk misalnya untuk terlindungi dari siksa kubur. Kalau itu ada dalilnya. Surat Al-Kahfi dibaca malam Jumat atau hari Jumat akan dapat pahala sekian-sekian gitu. Ini juga ada dalilnya. Kalau surat-surat yang lain kalau mau dibuktikan lagi untuk keutamaannya, baca surat ini punya keutamaan lagi, mesti ada bukti dalil, ada hujah dalil. Kalau tidak ada, ya berarti kita cuma yakini sudah itu surat kita baca kita akan dapat pahala. Namun tidak ada keutamaan bacaan, tidak ada keutamaan dari hadis khusus. Ya, tidak ada keutamaan untuk membacanya dengan cara tertentu pada hari tertentu, nggak ada. Terus yang ketiga, disebutkan bahwa surat ini diturunkan menunjukkan bahwa surat ini berasal dari sisi surat Allah. Ini berasal dari sisi Allah. Jadi ini benar-benar firman Allah. Terus yang keempat, kalau Al-Quran disandarkan pada sisi Allah, maka menunjukkan bahwa Al-Quran itu kalamullah atau firman Allah dan bukanlah makhluk. Ini kalamullah, kita sedang baca kalamullah. Kalau kita baca dari awal-awal surat itu kalamullah, Allah yang berbicara. Ya, itu bukan perkataannya Muhammad, bukan perkataannya Jibril, bukan perkataan manusia lainnya. Namun ini adalah firman Allah. Sehingga perintah-perintah yang ada, ya sudah itu langsung dari Allah berarti. Kalau ada perintah, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ya, di situ perintah dari awal itu, wahai Nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada istrimu, wa banatika dan putrimu, dan juga nisa'il mu'minin dan wanita-wanita beriman. Nah, di situ diteruskan dalam Al-Ahzab ayat 59 ini perintah untuk memakai jilbab. Nah, kalau sudah ada kalimat ini ayat, berarti perintah jilbab ayyudnina min jalabibihin, perintah untuk menurunkan jilbab tadi berarti sudah ada aturannya. Kita cuma ikuti saja, kita tidak boleh katakan wah ini perkataan Muhammad. Nah, ini karena menyesuaikan keadaan gurun pasir dulu, sehingga tidak perlu kita pakai jilbab, kata orang seperti ini pemahaman orang liberal ya. Tidak seperti itu, karena ini kalau Allah kita imani ya sudah. Oh ini Allah yang perintahkannya. Berarti ada wanita beriman, berarti istri-istri kami juga disuruh memakai jilbab. Nah gitu cara kita mengimani ayat. Ya. Terus yang kelima. Kalau Al-Quran dan surah itu diturunkan menunjukkan bahwa Allah yang menurunkannya menetap tinggi di atas. Berarti ayat ini menunjukkan bahwa Allah bukan di mana-mana. Namun ketinggian Allah ini tidaklah menampik kalau Allah itu dekat. Allah itu bersama hambanya dan ilmu Allah yang berada di mana-mana. Nah lihat ya, disebutkan ini tentang ketinggian Allah. Allah di atas sana. Tapi bukan berarti di sini Allah tidak mengetahui hambanya. Tetap Allah dekat. Tapi Allah dekat dengan ilmunya. Ilmu Allah yang ada di mana-mana, bukan zat Allah. Imam Malik bin Anas rahimahullah mengatakan, Allahu fis sama'i wa ilmuhu fi kulli makanin la yaqlu minhu syai'un. Allah berada di atas langit, sedangkan ilmunya berada di mana-mana. Segala sesuatu tidaklah lepas dari ilmunya. Ya, Allah itu berada di atas langit sana, sedangkan ilmu Allah berada di mana-mana. Segala sesuatu tidak lepas dari ilmunya. Allah tetap di atas sana. Nggak boleh mengatakan zat Allah ada di mana-mana. Tidak boleh juga sampai mengatakan zat Allah itu berbilang. Terus murid Imam Syafi'i. Murid Imam Syafi'i yang terkenal cerdas, yaitu Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan, ketauhidan seseorang tidaklah sah sampai ia mengetahui atau meyakini bahwa Allah berada di atas arsy-Nya dengan sifat-sifatnya. Nah, di atas arsy-Nya dengan sifat-sifatnya ini disebutkan dalam Mukhtasar Al-Ulu. Dan Imam Al-Muzani itu murid senior dari Imam Syafi'i, memandikan jenazah Imam Syafi'i. Terus Imam Al-Muzani rahimahullah juga menyatakan, Allah itu ali atau maha tinggi di atas arsy-Nya. Namun Allah itu dekat pada makhluknya dengan ilmunya. Nah, Allah dekat dengan makhluknya, ya, pada makhluknya dengan ilmunya. Nah, pembahasan Syarh Sunnah ini diambil dari Syarh Sunnah. Bisa dilihat di rumaiso.com juga sudah lengkap pembahasan Syarh Sunnah dari awal sampai akhir. Nah, nanti
lihat ada bagian pembahasan ini juga. Cari dengan kata kunci Syarhus Sunnah di rumaiso.com. Terus yang keenam, Imam Mujahid dan Qatadah rahimahullah menyatakan bahwa ayat surat ini kami turunkan, maksudnya adalah surat ini berisi penjelasan halal haram, perintah, larangan, hingga masalah hukum hudud atau had. Ya, terus Hukuman had adalah hukuman badaniyah dengan cara dan kadar tertentu menurut syariat dikenakan karena hak Allah yang dilanggar. Nah, lihat ya. Kalau disebut hukuman had itu bisa digarisbawahi itu, karena ini istilah yang nanti akan ditemui terus kalau kita bahas masalah suatu hukum ya, hukum pidana, hukum kriminal ya. Ini hukuman badan, hukuman badaniyah dengan cara dan kadar tertentu. Jadi sudah ada kadarnya, ada 100 kali cambukan, ada 80 kali cambukan, ada 40 kali cambukan. Misalnya yang kita bahas dalam kasus zina di sini dalam ayat ini An-Nur ayat 1, 2 gitu ya. Itu disebut hukuman cambuknya 100 kali. Nanti di pembahasan khamar, pemabuk itu dihukumi 80 kali cambukan. Ada riwayat juga yang menyebutkan 40 kali cambukan. Nanti tergantung keputusan qadhi di sini. Ini dikarenakan hak Allah yang dilanggar. Tadi minum miras, tadi ada zina, yaitu hukuman Allah yang dilanggar. Nah, di sini disebutkan surat ini berisi penjelasan halal, ada penjelasan haram, ada perintah, ada larangan sampai hukuman had. Ini dibicarakan dalam surat apa? Surat An-Nur. Ya, terus yang ketujuh. Dalam surat An-Nur ini disebutkan hukum yang hendaknya diikuti. Surah ini juga diturunkan sebagai penjelas agar manusia bisa mengambil pelajaran. Nah, sebagai penjelas agar bisa mengambil pelajaran. La'allakum tazakkarun. Ya. Dan yang dijelaskan tadi ya di surat An-Nur ini dengan penerangan yang jelas, yaitu tentang masalah halal, haram, ada perintah, ada larangan. Nanti tentang masalah larangan yang kemarin, masalah perintah larangan seperti di An-Nur 30:31 yang kita sudah bahas dalam buku Perhiasan Wanita. Nah, itu sudah dikaji. Terus kita masuk ayat kedua. Tadi faedah ayat 1 sedikit. Nah, ayat kedua ini yang menjelaskan hukum bagi pezina atau peselingkuh. 8. Wanita pezina dan laki-laki sama-sama didera dengan 100 kali cambukan. Ini berlaku bagi pezina yang masih bujang. Nah, ini bagi yang masih bujang. Ya, masih bujang 100 kali cambukan. Terus. Namun bagi yang telah menikah maka dikenai hukuman rajam sebagaimana kisah wanita Juhainah dalam hadis berikut ini. Kalau sudah menikah ya, atau sudah rasakan nikah, hukumannya hukuman rajam sampai mati. Kisahnya di wanita Juhainah berikut ini dari Abu Nujaid Imran bin Al-Husain Al-Khuzai, ia berkata, "Ana imra'atan min Juhainata atat Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Faqalat ya Nabiyallah, asabtu haddan faqimhu alayya." Fada'a Nabiyullah waliyaha faqal ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini biha. Fa'ala fa'amara biha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fashukkat alaiha thiyabuha summa amara biha farujimat summa shalla alaiha faqala lahu Umaru tusalli alaiha ya Nabiyullah wa qad zanat faqala laqad tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli Madinah la wasi'atuhum wa hal wajadta taubatan afdala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala. Ada seorang wanita dari Bani Juhainah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan ia dalam keadaan hamil karena zina. Wanita ini lalu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku telah melakukan sesuatu yang perbuatan tersebut layak mendapatkan hukuman rajam. Laksanakanlah hukuman had atas diriku." Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas memanggil wali wanita tersebut. Lalu beliau berkata pada walinya, "Berbuat baiklah pada wanita ini, dan apabila ia telah melahirkan kandungannya, maka datanglah padaku dengan membawa dirinya." Wanita tersebut pun menjalani apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya awalnya karena dalam keadaan hamil tadi ya. Karena dalam keadaan hamil ia telah melahirkan kandungannya, dan setelah dia melahirkan kandungannya baru disuruh bawa lagi. Jadi tidak dihukum rajam saat hamil tadi, nggak boleh. Nah, ketika sudah anaknya bisa dilepas, setelah itu beliau meminta wanita tersebut dipanggil, lalu diikat pakaiannya dengan erat agar tidak terbuka auratnya ketika menjalani hukuman rajam. Nah, hukuman rajam itu tidak boleh
aurat juga jadi terbuka ya. Nanti kan dia kalau hukuman rajam itu ada suatu lubang, dia ditanam di situ, kemudian nanti dilempari dengan rajam dengan batu ya. Terus kemudian saat itu diperintah untuk dilaksanakan hukuman rajam. Wanita itu pun meninggal dunia, lantas beliau pun menyolatkannya. Ketika itu Umar berkomentar pada Nabi, "Engkau menyolatkan dirinya, wahai Nabi Allah, padahal dia telah berbuat zina." Nah, Umar tanya, kok wanita pezina itu malah disolatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Terus beliau bersabda, "Wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang seandainya taubatnya tersebut dibagi kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka itu bisa mencukupi mereka. Apakah engkau dapati taubat yang lebih baik dari seorang mengorbankan jiwanya karena Allah?" Jadi bisa jadi seorang pezina dia tobatnya luar biasa. Dan jangan anggap remeh dengan tobat mereka gitu. Ya, tobat seorang pezina bisa jadi tobat yang luar biasa. Kemudian di sini juga dosa besar masih bisa diampuni. Ya, dosa besar itu masih bisa diampuni. Kemudian juga kita lihat di sini tobatnya yang luar biasa ini dibandingkan dengan tobatnya penduduk Madinah. Penduduk Madinah siapa coba? Sahabat. Saat itu kalau diomongkan ini sahabat. Dia tobatnya luar biasa, kalahkan 70 penduduk Madinah yang bertobat. Nah, terus yang ke-9. Ditambahkan dalam hadis selain dikenakan 100 kali cambukan, nantinya akan diasingkan. Nah, ini yang sudah yang belum menikah ya, 100 kali cambukan plus pengasingan. Ya, terus dari Ubadah bin As-Samit, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini tentang masalah pengasingan tadi ya. Khudhu anni qad jalallahu lahunna sabila al-bikru bil bikri jaldu mi'ah wa nafyu sanah wa sayyibu bis sayyib jaldu mi'ah wa rajm. Ambillah dariku, Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar. Apabila berzina jejaka dengan gadis, maka hadnya dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Itu dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Terus apabila berzina dua orang yang sudah menikah, maka hadnya dicambuk 100 kali dan dirajam. Nah, sebelum dirajam dicambuk dulu 100 kali. Yang sudah menikah ini loh. Jadi ada dua hukuman malahan, bukan hanya dirajam, tapi dia dicambuk dulu 100 kali kemudian dirajam. Kalau di sini tekstualnya seperti itu. Dalam hadis Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, Nabi SAW pernah berkata pada seorang yang anaknya telah berzina, wa ala ibnika jaldu mi'atin wa tagribu amin. Bagi anakmu yang telah berzina, nantinya akan dikenakan hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Terus dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjatuhkan hukuman cambuk dan mengasingkan pelaku zina. Abu Bakar pun demikian. Abu Bakar juga melakukan demikian. Ibnu Umar itu katakan Nabi SAW menjatuhkan hukuman cambuk dan mengasingkan pelaku zina. Abu Bakar pun menyatakan demikian. Nah, ini ada keterangan dari Hasyiyah ala al-Qaul al-Mukhtar ya. Mengenai diasingkan di sini diterangkan oleh ulama Syafi'iyah, yaitu diasingkan dari negerinya ke tempat lain sejauh jarak safar dan diasingkan selama setahun setelah menjalani hukuman cambuk terlebih dahulu. Jarak safar 85 kilo ya, dan diasingkan selama setahun setelah menjalani hukuman cambuk tadi terlebih dahulu. Hukuman cambuk kemudian diasingkan selama setahun. Jaraknya bagaimana tempat pengasingannya tadi? Sejarak safar minimalnya. Terus yang ke-10. Tidak boleh berbelas kasih dalam menerapkan hukuman had. Misalnya kasihan karena yang dihukum adalah sudah sepuh, atau kasihan karena hukumannya terlalu berat. Tidak boleh kasihan, menaruh kasihan di sini tidak boleh karena bukan pada tempatnya. Terus padahal hikmah dijatuhkan hukuman had diantaranya adalah sebagai penebus dosa atau kafarat. Jadi had tadi, cambuk tadi penebus dosa. Sebagai penebus dosa atau kafarat. Dari Abdullah bin As-Samit radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW pernah menyatakan dalam suatu majelis, "Wa man asaba syai'an min dzalik fa'uqiba bihi fa huwa kafaratun lahu wa man asaba syai'an min dzalik fasatarallahu alaihi fa amruhu ila Allah in syaa'a 'afa anhu wa in syaa'a adzabahu." Barang siapa terkena hukuman had lantas ia dikenakan hukuman, maka itu adalah kafarat untuknya. Sedangkan orang yang terkena hukuman had lantas Allah menutupinya, maka urusannya diserahkan pada Allah.
Jika mau, Allah akan memaafkannya. Jika mau, Allah akan menyiksanya. Ya, barang siapa terkena hukuman had, lantas ia dikenakan hukuman, maka itu adalah kafarat untuknya, penebus dosa. Sedangkan orang yang terkena hukuman had, lantas Allah menutupinya, Allah tutupi itu, maka urusannya diserahkan pada Allah. Jika mau, Allah memaafkannya. Jika mau, Allah akan menyiksanya. Ya, terus faedah ke-11. Hukuman had diterapkan kalau memang yang berbuat zina terus terang atau terdapat saksi. Jadi dia terus terang atau terdapat saksi ya. Saksinya pun nanti ada syaratnya di dalam surat ini. Syaratnya saksinya 4, laki-laki lagi. Lihat perbuatan tersebut secara nyata. Ya, lihat perbuatan tersebut secara nyata. Kalau baru katanya belum bisa, nanti kena hukuman qadhaf. Jadi harus ada bukti di sini. Yang tadi berzina ngaku, seperti wanita Juhaina tadi ya. Dia ngaku di hadapan Nabi SAW, ya Rasulullah, saya telah berzina. Kalau enggak, ya dibuktikan dengan 4 orang saksi. Terus 12. Dalam ayat disebut fajlidu, hendaklah dicambuk, berarti yang menerapkan hukuman had adalah penguasa atau majikan dari hamba sahaya, sehingga eksekusi had bukan jadi wewenang seorang kiai atau ustadz. jadi kiai atau ustadz tidak bisa didatangi kemudian ditanya, Ustadz, hukumi saya saja, saya telah melakukan zina ini, cambuk saya 100 kali. Oh, nggak bisa, ini masalah, ini ujung-ujungnya kan masalah nyawa ya. Dia dihukumi seperti ini kan masalah hukuman gitu. Yang lebih berhak orang yang punya kuasa, karena di dalam ayat dikatakan fajlidu. Terus 13. Apakah seseorang harus melaporkan tindakan zinanya pada penguasa sehingga mendapat hukuman had, atau ia sebaiknya menyembunyikannya sembari bertaubat? Nah, sekarang apakah perlu ngaku pada penguasa saya telah berzina, atau sembunyikan saja? Nah, di sini ada rincian yang bagus dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa dalam hal ini ada rincian. Pertama, jika seseorang yang berzina dapat melakukan taubat nasuha, taubat yang tulus, ia betul-betul menyesali dosanya dan bertekad tidak akan melakukannya lagi, maka lebih baik ia tidak pergi pada penguasa untuk melaporkan tindakan zina yang telah ia lakukan, dan ia melakukan taubat secara sembunyi-sembunyi. Moga Allah menerima taubatnya. Jika seorang yang berzina dapat melakukan taubat nasuha, taubat yang tulus, ia betul-betul menyesali dosanya, bertekad tidak akan melakukannya lagi, maka lebih baik ia tidak pergi pada penguasa. Dia sembunyikan itu dosanya dan dia taubat pada Allah. Terus yang kedua, jika seseorang sulit melakukan taubat nasuha, ia takut terjerumus lagi dalam dosa yang sama, maka lebih baik ia mengakui perbuatan zinanya dengan melapor pada penguasa atau pada qadi atau hakim, lantas ia dikenai hukuman had. Nah, lantas ia dikenai hukuman had ya. Kalau ini dia khawatir kalau tidak lapor dia akan terjerumus dalam zina lagi. Terus kalau Allah tutupi dosa tersebut, baiknya ditutupi dan bertobat dengan tobat nasuha. Dari Ibnu Umar ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ayu anas, qad ana lakum an tantahu an hududillah, man asaba min hadhil qazurat syai'an falyastatir bi sitrillah, fa innahu may yubdi lana safhatahu nukim alaihi kitab Allah." Wahai sekalian manusia, aku telah mengingatkan kalian untuk berhati-hati pada batasan-batasan Allah. Barang siapa terjerumus dalam perbuatan yang jelek, hendaknya ia menutupi dirinya dengan tirai Allah. Karena barang siapa memberitahukan perbuatannya kepada kami, maka kami pasti akan menegakkan ketetapan hukum Allah atasnya. Nah, jadi kalau sudah ditutupi ya sudah gitu. Tapi kalau siapa memberitahukan perbuatannya kepada kami, itu kepada Rasul ketika itu, maka pasti kami akan tegakkan hukum Allah. Jadi kalau memang sudah ditutupi, dia boleh bertobat gitu, sembunyi-sembunyi. Namun kalau dia sulit untuk bertobat, kecuali kalau dia laporkan tadi. Dia merasa kalau dengan hukuman had, baru dia itu merasa sudah selamat gitu dari dosa tadi. Berarti dia laporkan. Tapi masalahnya di negeri kita tidak diterapkan langsung di sini untuk hukuman had ya, sesuai dengan hukum syar'i ini ya. Sehingga cukup tobat dengan tobatan nasuha. Bertekad jadi lebih baik, menyesali dosa zina yang dulu pernah dilakukan.
kemudian bertekad tidak mau mengulangi lagi. Syarat tobat yang 3 yang pokok diingat ya. Menyesal, kemudian yang kedua kembali taat, kemudian yang ketiga bertekad tidak mau mengulangi lagi. Terus yang ke-14. Kenapa pezina perempuan disebut lebih dahulu, barulah pezina laki-laki? Para ulama menyebutkan. Nah, lihat ya, di sini dalam ayat, coba lihat nanti ayat kedua ya. Az-zaniyatu waz-zani. Pezina perempuan dan pezina laki-laki. Di sini nanti akan berbeda dengan masalah selanjutnya lagi yang disebut. Nanti disebut laki-laki baru perempuan. Kenapa di sini disebutkan dalam kasus zina ini perempuan dulu baru laki-laki? Nah, di sini ada pelajaran penting dari Syekh Mustafa Al-Adawi. Pertama, wanita yang sering tabarruj atau mempercantik diri dengan dandan menor sehingga membangkitkan syahwat. Gara-gara dandan wanita bangkitkan syahwat. Laki-laki tergoda sehingga mau berzina. Terus yang kedua, wanita yang juga mempersilahkan laki-laki untuk menyetubuhinya, namun jika terjadi paksaan tidak ada hukuman had. Kalau ada pemerkosaan tidak ada hukuman had. Terus yang ketiga, syahwat wanita itu lebih tinggi dibanding pria. Itu umumnya. Wanita memang dasarnya pemalu, namun ketika terjadi perzinaan, hilanglah rasa malu tersebut dan syahwatnya begitu tinggi. Nah, ini kata Imam Al-Qurtubi. Syahwat wanita lebih tinggi, apalagi ketika terjadi perzinaan, ya, syahwatnya itu lebih tinggi, rasa malunya itu hilang. Terus yang keempat, di zaman ini dapat dibuktikan bahwa perempuan yang jadi penyebab terbesar tersebarnya perzinaan. Sampai-sampai pelacur untuk saat ini mudah menawarkan diri di rumah-rumah. Online sekarang. Tinggal pesan saja, sudah tahu linknya, tahu itu, nanti tinggal pesan ya. Orang mau jauh pun ya, ada yang satu di Pulau Jawa, yang satu di Sumatera, bisa tuh nanti yang dari Jawa ini datang ke Sumatera sana, bisa. Terus yang kelima, kerugian terbesar dari perzinaan dan perselingkuhan diderita oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Ketika sudah terjadi, rasa malu karena perut bunting tentu sulit disembunyikan oleh kaum hawa. Nah, ini 5 alasan yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, ulama Mesir saat ini masih hidup. Nah, beliau sebutkan kenapa dalam ayat kok disebut az-zaniyatu dulu, ya, wanita pezina, baru kemudian az-zani, laki-laki pezina. Itu alasannya. 5 alasan tadi. Terus yang terakhir ke-15. Hendaklah hukuman had bagi pezina disaksikan oleh sekelompok orang. Ada ulama yang berpendapat 4 orang sebagaimana saksi dalam zina. Ada pula yang mengatakan 3 orang. Nah, ini ya, hendaklah hukuman had bagi pezina. Nah, ini jadi dia dieksekusi sekarang. Dia dieksekusi tadi 100 kali cambukan ya. Ada ulama yang berpendapat yang melihat itu hendaklah 4 orang. Sebagaimana saksi dalam zina. Karena untuk menuduh zina kan harus datangkan 4 saksi. Ketika dia dieksekusi hukum cambuk minimal 4 orang yang lihat. Ada juga yang mengatakan 3 orang. Ya, yang jelas pokoknya ada sekelompok orang yang lihat itu. Kalau di Saudi Arabia ini dieksekusi terang-terangan ya, agar orang itu jera tidak mudah-mudahan lakukan maksiat ini maksiat itu lagi ya, karena hukumannya sudah publik tahu gitu. Biasanya ada di depan pengadilan pada hari Jumat, ada suatu masjid yang seperti itu. Kalau di Jeddah itu malah sering kalau orang lakukan tur kota Jeddah itu akan lewati masjid Qisas tadi, di depannya itu pengadilan, dan di sini nanti diumumkan kalau diadakan eksekusi hari Jumat biasanya. Nah, orang-orang itu pada menyaksikan itu. Mungkin ada yang eksekusi mati, penggal kepala, ada yang potong tangan karena mencuri, ada yang berzina dengan cambuk gitu. Itu disaksikan di depan umum oleh sekelompok orang tadi. Apa hikmahnya? Coba lihat. Di antara hikmah perlu disaksikan sekelompok orang ketika eksekusi had adalah 1, supaya yang lainnya mendapat pelajaran dan takut berbuat zina. Ya. 2, supaya orang beriman terdorong untuk bertobat dan memperbanyak istighfar. 3, supaya adanya syariat dan cara eksekusi had diketahui oleh kaum muslimin. Tadi ya, pertama supaya yang lainnya mendapatkan pelajaran dan takut berbuat zina. Kan mereka lihat itu, termasuk maksud yang lainnya. Oh, minum khamar 80 kali cambukan. Sudah nggak jadi minum khamar. Namun kalau minum khamar sudah sudah dimaafkan, sudah dididik gitu aja. Orang lain nggak tahu. Wah, enak kita di dalam penjara ya, cuma makan, minum, tidur gitu. Ya besok keluar masuk lagi. Kalau dalam hukum Islam seperti itu, 80 kali cambukan atau 40 kali cambukan. Terus yang kedua, supaya orang beriman terdorong untuk bertobat dan memperbanyak istighfar. Terus yang ketiga, supaya adanya syariat dan cara eksekusi had ini diketahui kaum muslimin. Mereka tahu tentang eksekusi ini. Nah, pembahasan berikutnya An-Nur ayat 3 tentang hamil di luar nikah.
ya, tentang hamil di luar nikah. Kita lihat pezina untuk pezina, atau bahasanya juga hamil di luar nikah. Baik, itu saja yang kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, dan silakan jika ada yang ingin bertanya, monggo. Dari Zoom dulu, ini Zoom pada ngantri biasa. Sebentar ya. Baik Ustaz, pakai Zoom atau via chat dulu? Via chat dulu. Saya yang pertama, Bismillah, si A pernah melakukan zina, sudah bertobat, tapi kadang masih muncul dan teringat yang menyebabkan si A hampir tergoda untuk mengulanginya. Semakin bertobat, semakin besar godaan mengulangnya. Bagaimana sebaiknya yang dilakukan si A? Si A ini adalah wanita yang bersuami. Iya, musibah. Close kontak, hapus kontak, tidak ada hubungan lagi dengan yang ia ajak zina atau berzina dengannya. Kemudian yang kedua, tobat. Tobat menyesal ya, kembali taat, bertekad tidak mau mengulangi lagi. Ditambahkan di sini, tolong cari lingkungan yang bagus, yang dukung. Kalau suami tahu, nah ini kalau masalah suami tahu ini lebih masalah lagi nih. Gak tahu nih suami mau lanjut atau tidak. Kalau suami tidak tahu ya berarti seperti tadi disebutkan dalam pembahasan kita, disembunyikan aja. Kecuali kalau ketahuan ya minta maaf. Kalau suami tidak ridho ya diceraikan, ya sudah, bagaimana lagi, resiko dia. Yang jelas sekarang perbaiki diri jadi lebih baik. Tolong bisa serius ngaji, semakin dekat dengan Allah. Ya, mudah-mudahan dengan memperbarui tobat, menyesali yang dulu-dulu, ya Allah akan beri taufik hidayah. Boleh jadi akan lebih baik daripada sebelum berzina. Semoga Allah beri taufik. Berikutnya lagi. Di chat dulu ya. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika istri menyuruh suami untuk menikah lagi dan boleh untuk mencari sendiri? Lalu bagaimana yang benar untuk tata cara menikah lagi agar diridhoi Allah jika calon adalah akhwat di tempat kerja suami? Istri belum mau menjadi pihak ketiga untuk suami dan calon karena calon masih ragu-ragu. Sekarang akhwat tersebut sudah tahu dan sekarang sedang menimang-nimang tawaran. Sekarang apakah suami harus keluar kerja dulu? Ini tergantung pertimbangan suami ya. Coba ada pertimbangan poligami ada di bagian akhir dari buku ini ya. Bagian akhir buku ini malah pertimbangan untuk poligami. Mau berani poligami enggak? Saya jelaskan di ini. Ada di halaman 153 seterusnya itu. Dan di pembahasan poligami nanti coba dibaca, direnungkan saja deh. Sudah pas belum untuk poligami? Ada satu kaidah yang saya sebutkan di sini. Al-wajibu la yutraku li sunnatin. Ulama itu berikan ibarat atau istilah, wajib itu tidaklah ditinggalkan cuma karena adanya perkara sunnah. Sekarang pertanyaannya, yang wajib itu kan jaga rumah tangga kan tadi. Sunnahnya poligami. Apakah dengan memilih yang sunnah tadi, yang wajib tadi tetap dipertahankan atau tidak? Nah, coba timbang-timbang baik-baik masalah ini. Ya, kalau ingin memutuskan untuk poligami, kaidah itu aja diingat. Dan ini kaidah dari Imam Suyuti dan yang lainnya ya. Kalau Imam Suyuti itu katakan al-wajibu la yutraku illa liwajibin. Ada di halaman 152 ini. Perkara wajib tidaklah ditinggalkan kecuali karena perkara wajib lagi. Jadi timbang baik-baik. Ya, untuk memutuskan poligami atau tidak. Wallahu a'lam. Baik, yang dari Resen silakan. Baik Ustaz. Silakan Ibu Novi, Umi Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Cinta. Saya mau tanya, anak saya kan perempuan. Afan di luar tema ya. Iya. Anak saya kan perempuan.
mantu saya ini sudah sering 3 kali memulangkan anak kami. Terus kalau ada konflik terhadap keduanya suka mengatakan kata cerai, dan sekarang dilarang untuk ke rumah saya. Nanti kalau melanggar juga akan diceraikan. Sejauh mana saya mengatasi masalah anak-anak ini supaya saya juga anak sudah nikah Bu maksudnya? sudah. Ya, terus punya masalah dengan Sudah suaminya ya? menikah. Dengan suaminya seperti itu. Saya kan ya sempat marah lah karena mantu saya sering seperti itu. Dan sekarang mantu saya membenci saya dan melarang istrinya untuk datang ke rumah saya. Bagaimana saya menyikapi mantu saya yang seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikapnya Ummu Cinta nanti jadi penengah saja. Jangan jadi pemutus. Beda ya. Ada penengah berarti selesaikan. Bagaimana tetap bisa utuh dulu. Daripada memutus hubungan. Ini kaidah yang saya selalu ajarkan kalau tentang masalah keluarga ini. Ada yang mau putuskan mau lanjut atau tidak gitu ya. Saya selalu pakai kaidah al-istimraru aula minal ibtida. Lanjut lebih baik daripada memulai lagi dari awal. Dari kaidah ini turunannya tadi. Kalau ada konflik misalnya ibu mertua ingin, dia mungkin jadi tempat curhat atau sering dijadikan tempat solusi atau ingin menyelesaikan masalah ini, maka yang dia pilih adalah al-istimrar, buat keluarga itu tetap lanjut daripada ibtida, mulai lagi dari awal, artinya nikah lagi gitu, artinya cerai terus nikah lagi. Mendingan yang ini dilanjutkan dulu sebisa mungkin ya. Memilih untuk cerai nanti ujung-ujungnya kalau sudah sulit untuk disatukan. Nah, jadi cari cara bagaimana supaya disatukan. Cari solusi. Walaupun mungkin agak emosi, ini kok menantu kok kayak begini. Ya, bisa cari alasan atau cari sebab dia gitu. Terus bisa selesaikan masalah itu. Ingat saja kaidah ini ya, nanti untuk masalah-masalah selanjutnya lagi. Wallahu a'lam. Terus kalau kami dibawa ke notaris, ini kan dia bawa pengacara ke rumah untuk mendamaikan. Iya. Terus apakah solusi seperti itu? Jadi ada kesepakatan antara suami istri ini yang dituangkan di notaris itu. Apakah itu cukup bisa membantu? Iya, insya Allah bisa membantu itu. Sementara seperti itu dulu. Sambil nasihati biar tidak terjadi problem kayak gini terus, harus sama sadar-sadar, dua-duanya sadar belajar agama. Ya. Kalau enggak problem lagi. Juga suaminya baru sholat. Iya itu. Itu pun belum. Saya sudah punya feeling ke situ itu. Pokoknya harus sadar agama. Enggak sadar agama, problem lebih parah lagi. Gitu ya. Berarti saya harus bersabar di sini ya. Harus bersabar di situ. Ya kalau bisa nasihati menantu lebih baik. Jaga ibadah biar nggak jadi problem. Karena kalau dia tidak punya bekal ilmu agama, solusi yang didapat bagaimana, Bu? Orang yang punya bekal ilmu agama saja bisa konflik itu, tapi dia bisa berpikir gimana menyelesaikan ini. Dia sudah punya mindset, sudah punya jalan berpikir gitu. Sejak dia kuasai ilmu, dia sudah tahu. Kalau orang tidak punya ilmu agama, yang ada ya emosi, yang ada ya sedikit-sedikit marah nanti, awas saya ceraikan kamu ya. Itu kan orang awam kayak gitu. Akhirnya nanti ujungnya bertanya nanti. Perkawinannya bagaimana? Apa? Hukum perkawinannya gimana kalau belum ada kata tegas talak, belum jatuh talak berarti. Kalau cuma bilang misalnya, ayo kita ke pengadilan saja, ngapain aja gitu. Itu belum kata tegas talak. Kata tegas talak harus ada dulu. Gitu ya Bu ya? Iya. Cukup. Iya. Jazakallah khairan. Iya, wa yakum Bu. Terus Ummu Muhammad silakan.
Silakan Muhammad. Ya Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara yang kecil-kecil ya. Ustaz tadi yang pas di awal-awal banget Ustaz bilang ada zina hati juga. Nah, zina hati itu seperti apa dan apa dosanya itu seperti apa gitu. Zina terus apakah kalau misalkan kita sebel gitu sama orang itu juga termasuk zina hati? Zina hati berarti mengarah ke zina ya Bu ya? Bukan sebel dengan orang jadi zina hati, bukan Bu? Jadi lebih ke gimana Kan tadi perbahasannya zina, jangan bahasannya dibawa ke sebel gitu. Sebel bukan perkara zina di sini. Maksudnya kan hati gitu kan adanya di hati. Adanya di hati berarti punya kecenderungan untuk berzina gitu dengan yang lain. Oh iya. Gitu. Oke Ustaz. Paham ya? Kan Ustaz jazakallahu khairan. Oh, iya, Kom. Terus berikutnya lagi. Bapak Hani. Abu Ubay. Kalau belum siap Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sepanjang penjelasan Ustaz tadi, yang masalah dirajam, masalah hukuman pada saat Rasulullah, nah, itu semuanya zinanya itu emang zina berhubungan badan atau termasuk juga dosa yang sama dengan zina tangan, mata? Enggak, itu cuma zina hakiki, Bu. Zina dengan kemaluan. Kalau zina mata, zina tangan, kaki, telinga, lisan, tadi baru zina majas. Majas itu belum zina hakiki. Sehingga ini tidak dikenakan hukuman rajam atau cambuk. Baik, Ustaz. Ya. Yang kedua kan kalau kita tahu teman kita berzina, dia bercerita langsung ke kita sehingga sampai menghasilkan seorang anak. Apakah kita harus bercerita ke suaminya bahwa anak yang dilahirkan itu bukan anaknya dia gitu? Apakah kita harus cerita atau diam aja? Aduh, serba salah itu Bu. Kalau awalnya itu Ibu nggak usah terima cerita dia aja dia harusnya itu ya. Jadi kalau sudah terlanjur cerita ya kita mau diamkan takut menyembunyikan khianat istrinya kan pada suami. Ya, takut anaknya nanti nikah gimana? Iya, itu nikahnya lebih rawan ya. Besok akan saya bahas ini. Kalau ini nanti akan masuk bahasan saya. Ini berbeda dengan kasus menikahi wanita hamil. Besok tentang wanita ini hamil di luar nikah ya. Ada wanita hamil yang belum punya suami kan. Dia itu hamil belum punya suami. Ini masih lebih ringan daripada itu Bu. Kalau itu kasusnya seandainya nanti ketahuan itu ya. Dua laki-laki kan rebutan. Enggak, ini anak gua nih. Ini anak saya. Si A bilang iya, si B bilang iya. Kira-kira mana yang menang Bu? Nggak tahu. Nah, yang menang itu yang memiliki ranjang. Siapa pemilik ranjang? Suaminya. Nah, suaminya. Walaupun si pezina tadi dia protes gitu. Gak ada dapat apa-apa dia. Al-waladu lil firash wal akhiru al-hajaru. Yang zinai tadi ya cuma dapat hajar aja, batu aja, alias nggak dapat apa-apa. Karena memang membuktikan siapa yang hamili kan sulit di situ. Siapa tahu itu memang benar dengan suaminya. Tapi di sini masalahnya ada laki-laki lain lagi gitu. Maka yang menang otomatis yang punya kuasa di situ, yang memiliki ranjang siapa? Ini kasusnya nanti berbeda dengan kalau belum menikah. Pokoknya suruh tobat Bu. Kalau dia cerita kayak gitu pokoknya suruh tobat. Tapi masalahnya kalau ini anaknya perempuan, besok itu yang jadi walinya ini loh. Iya, bingung juga di situ. Nah nanti akhirnya misalnya suami yang menang ya. Taruhlah nggak ketahuan, ini suami yang menang tetap. Suami yang saya yang menang. Berarti kan disandarkan pada suaminya itu. Ya disandarkan pada suaminya. Maka nikahnya jadi sah. Oh, sah. Karena sudah disandarkan kepada pemilik ranjang.
Justru kalau disandarkan kepada si pezina, nah itu yang jadi masalah. Karena dia tidak sah itu untuk klaim anak itu. Nah, intinya situ Bu pelajarannya, rusaknya nasab gara-gara zina itu di situ. Itu bukan air maninya, tapi disandarkan pada yang lain. Oh, itu rusaknya zina kayak gitu jadinya. Nasab jadi nggak jelas. Dari mani yang nggak jelas. Paham ya Bu ya? Berarti lebih banyak. Ya, berarti lebih banyak meninggalkan yang lebih banyak mudaratnya aja ya Ustaz. Kalau kayak begini dia tanya solusi Bu, ibu diam saja. Gak usah kasih solusi. Diam aja. Iya. Suruh tobat aja. Karena kalau ibu kasih solusi, nanti sama saja kayak dukung dia gitu loh. Biar dia itu sadar, kamu tuh salah. Ya. Nggak, kalau ada yang nanya langsung kayak gini, saya nggak akan kasih, bukan kasih solusi, suruh tobat. Ya, kalau enggak dia nggak akan sadar. Oh iya ya, saya sudah kayak begitu sudah selesai ya. Enggak selesai, enggak tobat-tobat ya gimana mau selesai? Ya, sampai tobat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi silakan. Ibu Indah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya di luar tema. Ya. Jadi kan misalnya kemarin saya membantu orang tua saya untuk melunasi hutangnya. Lalu niat ingin membantu orang tua. Lalu setelah beberapa hari kemudian baru ingat kalau misalnya masih ada utang zakat mal. Apakah niat yang membantu orang tua itu bisa dirubah untuk sekaligus zakat mal gitu, Ustaz? Gak bisa, bayar zakat mal dulu. Berarti yang bantu orang tua itu tetap ya udah bantu orang tua gitu. Sebentar, ya? ini zakat malnya punya siapa? Zakat malnya punya saya. Berarti zakat mal itu tidak boleh dikasih ke orang tua. Oh, zakat mal bisa dikasih orang tua ya, Ustaz? Tidak bisa. Berarti dialihkan saja. Yang tadi sudah kasih ke orang tua ya berarti cuma bantu orang tua. Kalau niatkan zakat mal kasih ke orang lain. Kalau kemarin itu saya zakat mal juga ke mertua, itu bisa nggak sih Ustaz? Begini, buat bayar utang juga? Kaidahnya diingat baik-baik ya. Siapa yang ditanggung nafkah baiknya tidak diberikan zakat untuknya. Ditanggung nafkah, maksudnya gitu gimana Ustaz? Kalau misalnya si laki-laki itu punya orang tua, dia tanggung nafkahnya, tidak bisa zakat untuk orang tuanya gitu. Karena nanti double antara nafkah dengan zakat. Gitu. Maka amannya jangan kasih orang tua dulu gitu loh. Paham ya? Kasih ke yang lain lebih aman. Karena masalah zakat, kalau urusan dengan orang tua nanti nafkah. Gitu Ustaz. Terus kalau udah terlanjur itu gimana? Ubah niat saja, yang kemarin itu bukan zakat, zakatnya nanti untuk yang lain. Jadi bayar 2 kali ya Ustaz? Iya. Oh, bayar 2 kali Ustaz. Oh gitu. Karena zakatnya nggak bisa, sekali lagi kan zakat tidak bisa dikasih ke orang tua. Gitu Ustaz, soalnya belum tahu. Gimana lagi? Gitu. Ini kalau ini nggak bisa dihapus cuma karena belum tahu saja, ya diubah niat. Yang utang yang sudah dilunasi karena utang tadi, kalau zakat nggak bisa dipakai untuk itu, cari yang lain untuk kasih zakat. Oh gitu ya Ustaz. Baik. Kalau yang berhak menerima zakat itu siapa aja sih 8 Ustaz? golongan. Atau ayat 60. Oh gitu ya Ustaz. Nanti bisa lihat di rumaiso.com, di download tuh bukunya gratis, di download panduan zakat minimal 2,5%. Lihat juga video saya di Rumaiso TV channel YouTube itu ada lengkap playlistnya. Ramadan tahun lalu saya bahas lengkap itu. Oh ya Ustaz. Iya. Boleh tanya lagi nggak Ustaz? Apa lagi? Kalau misalnya kan kita sedekah ke orang gitu, misalnya sedekah itu, apakah itu digabung sebagai semua keseluruhan sama uang tabungan di zakat malin, atau yang disedekahin itu nggak usah digabung sama uang tabungan? Kenapa zakat dengan sedekah digabung? Takutnya yang kita sedekahin itu, ya itu juga harta kita gitu Ustaz.
Nggak perlu ya? Perlu gini dulu, ditegasin dulu zakatnya berapa rupiah, terus sedekahnya berapa. Jangan digabung kayak gitu dulu. Misalnya kewajiban zakatnya 2 juta rupiah, nah sisanya lebih baru sedekah. Karena nanti zakat ketentuannya cuma 8 golongan, nggak boleh selain 8 ini. Jadi selama masih punya utang zakat mal lebih baik jangan sedekah, tapi uangnya ya untuk nyicil zakat mal gitu, boleh nggak usah dicicil tiap hari? Kenapa bisa punya utang zakat mal? Karena belum tahu awalnya tentang manusia tuh harus berzakat mal, belum tahu Ustadz ilmunya. Tapi waktu itu hartanya sudah sampai nisab dan haul. Sudah, berarti dan jadi sudah utang. bertahun-tahun. Berarti jadi utang, nanti nyicil saya nggak apa-apa. Nah, nyicil tiap hari, tiap minggu gitu boleh ya Ustaz? Dengan niatan zakat mal, jangan niatannya sedekah ya. Tapi nanti ditujukan ke 8 golongan, tidak boleh ke selain 8. Itu Ustaz. Ya Ustaz. Syukur Ustaz, jazakallahu khair. Ya, Kom. Berikutnya Umur Aisyah. Silakan Umur Aisyah. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau anak kan kebiasaan kalau doa itu kan dalam sujud itu ya Ustadz ya. Ya. Jadi agar rokaatnya itu nggak lupa, terus anak tuh patokin ini doanya ini kalau di rokaat ini, kalau rokaat ini di doanya ini gitu. Boleh saja. Nggak masalah ya? Iya. Terus mengenai zakat Ustadz, anak kan belum tahu ya zakat itu anak kasih itu untuk pembangunan masjid itu gimana Ustadz? Baiknya tidak dikasih untuk masjid, Bu. Masjid bukan peruntukan 8 golongan. Oh, gitu ya. Berarti itu diubah lagi Ustadz? Iya. Masjid itu wakaf sedekah jariah gitu ya. Jangan untuk masjid dikasih zakat. Baik Ustadz. Iya. Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi silakan. Ibu Alena. Baik, syukuran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Van bertanya Ustaz, bolehkah wanita menggunakan kacamata hitam dengan niat hilau atau panas Ustaz? Kan biasanya kalau kacamata hitam itu jadi lebih menarik. Yang penting tujuannya bukan tabarruj dan kacamatanya bukan untuk kacamata tabarruj. Berarti boleh-boleh aja Ustaz ya? Boleh, yang penting bukan untuk tabarruj. Itu aja kalimat intinya ya. Oh itu. Baik. Terus yang kedua Ustaz, mau nanya lagi Ustaz. Ya. Di luar tema, ini sholat berjamaah. Ya. Terus imam itu harusnya kan duduk di rakaat kedua tapi berdiri. Nah sementara makmum tetap memutuskan untuk duduk. Itu yang sebenarnya itu seperti apa Ustaz? Makmumnya salah, imamnya benar. Maksudnya makmumnya tetap duduk aja atau enggak, mengikuti? makmumnya salah, ikuti imam dong. Oh, harus tetap ikutin imam walaupun imamnya salah. Nanti terakhir sujud sahwi, imam sujud sahwi. Oh iya. Nggak boleh kalau sudah berdiri tegak, nggak boleh turun untuk kejar tasyahud awal, nggak boleh. Itu kaidahnya diingat Bu. Karena sudah berdiri tegak, sudah masuk rukun. Balik duduk tasyahud awal itu namanya sunnah ab'ad. Atau kalau dalam mazhab Hambali itu namanya wajib sholat. Tidak boleh tinggalkan rukun cuma gara-gara kejar itu. Maka sholatnya lanjut. Makmum harus tahu fikih ini. Dia nggak bisa protes sama imam. Karena imam lupa, dia lupa manusia. Maka imam lanjut, terus makmum ikuti saja. Terakhir nanti imam sujud sahwi. Iya, terus kalau kelebihan rakaat sholat Ustadz harus dilanjutkan aja. Terus tidak, kalau itu beda. Kalau sudah tahu rakaat kelima ditegur, turun dong nanti kajian tahiyat akhir. Terus nanti sujud sahwi. Jadi kalau sudah tahu sengaja rakaatnya tambah, sudah tahu, nggak boleh lanjut. Tapi kalau kaitannya dengan tasyahud awal tadi beda Bu. Ini kaitannya dengan pembahasan tasyahud awal itu masuk sunnah ab'ad dalam mazhab Syafi'i. Iya. Terus kalau yang kelebihan rakaat sudah terlanjur berdiri Ustadz, langsung duduk gitu? Langsung duduk, nggak boleh lanjut sholat batal. Pokoknya sholatnya 2 rakaat, tambah lagi jadi 3. Tidak bisa, ingatnya nggak pas ada. sudah berdiri. Nggak bisa, lanjut sholat batal. Langsung duduk. Kalau dia lanjut, PD lanjut, sholat batal. Baik, syukur Ustadz. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi Bu Fri. Ibu Pri. Nah, bismillah. Assalamualaikum. Ustadz izin bertanya. Ya. Ustadz, yang pertama pertanyaannya mengenai yang ketika sholat di tempat umum itu ternyata sudah ada satu orang yang sholat di dalam ikhwan. Kemudian qadarullah kita mau sholat dan waktunya sudah hampir habis gitu. Itu sebaiknya gimana Ustadz? Akhwatnya ada berapa? Akhwatnya sendiri. Niatan sendiri-sendiri saja. Niatan sendiri-sendiri Iya. tapi boleh tetap sholat. Boleh, yang tidak boleh tadi berjamaah bareng. Dia keluar dulu. Oh. Enggak mesti tunggu dia keluar. Yang penting tidak berjamaah bareng, enggak ikuti dia sebagai imam gitu. Iya. Saya bisa. Yang kedua untuk yang tadi pertanyaan tentang pezina yang belum menikah, dia kan dihukum cambuk 100 cambukan. 100 cambukan ya. Dan kemudian Diasingkan setahun. Kasusnya yang akhwat, berarti dia diasingkan beserta keluarganya, karena dia harus ada mahram kan? Menemaninya berarti ketika pergi. Menemani ketika saja. pergi. Iya. Tapi ditinggal gitu. Ditinggal. Wah, nah Ustaz. Itu saja. Kalau sekarang mungkin nggak diterapkan gitu ya, penjara ya. Penjara ya. Iya, penjara, diasingkan bisa dengan penjara. Tergantung keputusan qadhi nanti, hakim nanti. Dia putusannya apa? Nanti ya Ustaz. Ya. Karena mikirnya kalau misalnya dia sudah pernah melakukan zina, berarti kan dia secara syahwat ini ya agak sulit mengatur syahwatnya. Kalau misalnya dilepas diasingkan gitu nanti malah jadi tambah macam. Ya, itu menurut Bu Fri. Ya, pokoknya dia jalani kayak gitu, resiko dia. Gitu. Iya. Tadi diingat aja, nggak boleh naruh kasihan. Nggak kasihan Ustaz, cuman mikir ini kalau nggak ada mahramnya nggak dia ngawasi, iya. ada mahramnya jadi. Iya, pokoknya jalani hukum tadi. Dia dibilang 100 kali diasingkan, ya sudah. Gitu. Diasingkan nanti bentuknya bagaimana? Kalau tadi saya kan cuma nukil dari mazhab Syafi'i kayak gitu. Bisa jadi kalau sekarang hukumnya di penjara nggak mesti safar kan, sudah ada di wilayahnya sendiri gitu. Nah, itu saja Ustaz. Jadi, waalaikumsalam. Berikutnya lagi silakan. Ibu Uci. Uci Zainuddin. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz mengenai zakat. Saya punya saudara, dia pensiunan. Terus dia ada utang, tapi ada pensiunan karena dia membayar utang, jadi ada harta juga Pak Ustadz. Apakah saya boleh zakat saya kirim ke kakak saya itu? Tidak ditanggung nafkah kan boleh berarti? Boleh ya. Boleh. Terus kedua Pak Ustadz, pernah kami ada membangun suatu bangunan rumah gitu ya, pakai kontraktor. Ternyata kontraktor itu mengembalikan uang sehingga tukang-tukangnya menagih ke kami bingung gitu, soalnya udah kami kasih ke mereka tuh kontraktornya sekitar 20 juta. Apakah kita harus memberikan ke tukangnya itu sedangkan uang itu udah kita berikan gitu loh Pak Ustadz? Berarti si kontraktor yang nggak amanat gitu ya Bu? Iya, justru aku merasa ada ganjil apakah kita udah lama kejadian itu Pak Ustadz. Ya sudah ditunaikan aja deh Bu, nanti harap Allah ganti. Oh gitu ya Pak Ustadz. Jadi kita, tapi saya kan udah lupa utangnya tukang-tukangnya, karena kan pakai tukang kontraktor itu. Kita pakai tukang yang kita punya sendiri gitu akhirnya. Ya pokoknya kalau ada tuntutan kayak gitu, pingin amannya selesaikan aja daripada dituntut terus tambah pusing gitu. Atau kita sedekahkan aja tapi kita nggak tahu tukangnya Pak Ustadz. Iya bisa juga. Iya karena sudah enggak ini ya, sudah lewat lama ya bisa. Tapi boleh nggak dicicil-cicil Pak Ustadz? Bisa. Gitu. Iya, tapi kalau mereka tiba-tiba balik nagih lagi ya terpaksa harus ditunaikan. Oh ya. Iya. Oh iya, dulu pernah sih terus kita waktu itu kejadian terus tapi kita nggak tahu tukangnya, kita pas itu kita nggak bayar mereka pergi gitu loh Pak Ustadz. Iya, iya. Boleh, boleh. Tunain cicil aja dan niat untuk bisa. Pahala gitu ya. Iya, bisa Bu. Iya, makasih banyak barakallahu fiik Pak Ustadz. Iya, Gom. Berikutnya lagi silakan. Bu Herdianti. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau bertanya nih Pak Ustadz tentang bagaimana hukumnya bagi suami menceraikan istri hanya karena alasan ingin bebas, sedangkan saudara-saudaranya
malah ikut mendukung dengan menjadi saksi dalam pengadilan perceraian tersebut. Padahal mereka tidak tahu menahu apa masalahnya. Karena suami menolak tabayun. Kalau tidak ada alasan yang ya jadi dosa situ. Tapi kalau sudah terjadi ya akhirnya menerima saja. Istri banyak-banyak sabar, mantan istri banyak-banyak sabar. Oh gitu ya Pak Ustadz. Iya. Ya, masalahnya anak-anaknya juga nggak nggak sesuai tanggung jawab beliau Pak Ustadz. Jadi istilahnya dia meninggalkan begitu saja tanpa. Iya, dosa dia karena lalaikan orang yang dia tanggung nafkah. Itu juga saudara juga ikut dosa ya Pak Ustadz ya. Iya. Ya udah itu aja, makasih Pak Ustadz. Iya. Jazakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi Hafiz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah dengar katanya zina itu turun temurun ya Ustadz. Bisa. Tapi kalau ada yang sudah taubat ya enggak dah. Berarti kalau misalkan Zina itu misalkan adalah seorang- utang istilahnya itu. Diwariskan ke yang selanjutnya lagi. Berarti udah kayak takdir gitu Ustadz? Apa gimana? Tidak juga, tergantung orang yang lakukan sebab. Yang ini sudah taubat, enggak ini ya insya Allah enggak lanjut. Oh berarti kalau misalkan orang tuanya sudah taubat, berarti kayak udah nggak utang lagi ya Ustadz? Enggak. Kalau belum bertobat berarti sama aja kayak utang Ustadz? Iya. Ya udah. Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ahmad Maulana Rifai silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai zakat mal. Tadi kan di ayat 60 itu ada orang yang berhutang. Misalnya orang tua, kakak kandung sama bibi itu punya hutang. Nah itu boleh diberi zakat mal nggak Ustadz? Yang ditanggung nafkahnya siapa di situ? Nggak ada sih, orang tua juga udah masih punya gaji sendiri. Kakak juga Ya jangan punya, kasih ke dia lah. Ngapain kalau sudah punya gaji sendiri? Enggak miskin berarti. cuma punya hutang Pak Ustadz, masuk nggak? Hutang itu apa? Tentu miskin. Oh iya. Ada yang punya hutang juga. Anak sultan dia. Oh gitu. Iya. Yang cari yang miskin. Oh iya. Jangan kasih anak sultan gitu. Iya iya. Iya. Gitu ya. Lagi boleh? Iya. Tambah lagi boleh? Iya, satu terakhir, nggak boleh nambah lagi ya. Itu zakat mal kan ada nisab perak sama ada nisab emas. Nah minimal saldo itu berapa Pak Ustadz? Tabungan. Pakai nisab perak aja sekitar 3,5 juta minimal, di atas 3,5 juta setahun bertahan. Oh iya Pak Ustadz. Jazakallahu khairan Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Berikutnya Abu Naufal, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz di luar tema. Ya. Ini Ustaz, saya kan kadang ngajari anak-anak jadi imam apa? Saya ngimami terus anak-anak jadi makmum. Nah kebetulan anak-anak saya kan masih belum balik gitu Ustaz. Nah kadang kalau misalnya mau sholat itu kan tak suruh wudhu dulu. Kadang mereka malas-malesan gitu loh, bilang apa nggak mau wudhu. Itu terus kadang saya biarkan aja gitu loh, karena saya pikir lagi pembelajaran. Itu hukumnya gimana Ustaz? Jangan dibiasakan, Pak. Berarti harus wudhu ya? Iya, walaupun itu belajar biar dia terdidik gitu. Jangan dimanjain kalau untuk urusan kayak begini. Sama dengan sholat subuh misalnya, biarin dia anak-anak gak usah bangun subuh aja. Iya, besok-besok gak bangun subuh terus tuh. Iya. Tapi kalau misalnya kita jadi imam terus makmum kita belum balik gitu, nggak masalah, sah. Oke. Gitu ya? Ya, oke Ustaz, terima kasih. Jazakallah khair. Iya, Kom. Terakhir Bu Meti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan yang tadi, memperjelas yang pertanyaan sebelumnya tadi Ustaz mengenai yang zina itu turunan. Maksudnya apabila orang tua melakukan zina itu kita menanggung dosanya atau gimana maksudnya? Bukan, ada kemungkinan orang selanjutnya di bawahnya juga berzina. Oh,
Maksudnya kemungkinan gitu, tapi Iya. bukan menanggung dosanya gitu ya Ustaz? Enggak. Oh, kalau misalnya gini Ustaz, misalnya orang tua berbeda agama pada saat menikah, mereka satu agama, misalnya katakanlah jadi ke Muslim gitu. Kemudian pada saat perjalanannya menikah itu si bapak ini kembali ke agamanya lagi gitu. Itu kan berarti sudah termasuk zina ya Ustaz selama sepanjang pernikahannya. Iya, betul. Nah, setelah itu lahirlah kita anak-anaknya gitu. Nah, itu apakah kita menanggung dosa orang tua yang seperti tadi gitu Ustaz? Tergantung anaknya mudah-mudahan jadi tambah baik, tidak ikut orang tua. Kalau misalnya memang sih dalam perjalanannya misalnya anak-anak itu ada yang tidak harmonis, ada yang kawin cerai itu juga imbas dari. Bisa jadi imbas dari situ. Cara bertobatnya seperti apa Ustaz? Cara taubatnya anak-anaknya jadi baik, belajar agama sehingga terputus nanti dengan nasib buruk dari orang tua. Hanya seperti itu Ustaz, misalnya amalan orang tuanya atau orang tuanya juga taubat. Maksudnya kami sebagai seorang anak gitu, apalagi orang tua yang bapak itu kan sudah meninggal gitu, ibu kebetulan masih ada. Nah itu seperti apa Ustaz? Sebagai anak-anaknya gitu. Anak-anak perbaiki diri Bu, jadi lebih baik, gitu aja. Nggak akan pengaruh itu. Hanya sebatas itu ya Ustaz ya? Iya. Berbuat baik kepada orang tua dan untuk dirinya sendiri gitu Ustaz ya? Iya betul. Nah, syukur Ustaz, jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Ya demikian yang kita bahas untuk pagi ini, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah ketemu besok pagi lagi, dan nanti malam ada kajian juga, nantikan infonya di media sosial. Pembahasan Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar tentang Kitabul Buyu. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.